ala-ala dari mana ya mulainya ya? Nah, mulainya udah dari Pinkan deh mulainya pasti ya. Pinkan, boleh deh Pinkan ceritain dikit tentang who are you actually? Who is Pinkan? Terus tuh Pinkan ceritain tentang what makes you like become shimmering splendid like now gitu. Maksudnya who is Pinkan actually? Siapa sih Pinkan itu? It is like hard for me because first, not usually speaking English for these years. Yes, you don't have to speak English. You don't have to speak English. Speak bahasa. Bahasa. Okay. Kita kan ala-ala aja tadi pakai bahasa Inggris ya. Biar kayak Daniel Wananta gitu. Oke, soalnya memang benar. Kalau kita berbahasa itu kan yang penting latihan ya. Kalau kita walaupun sejago apapun, kalau udah lama banget nggak latihan karena memang lingkungan nggak bahasa Inggris, jadi agak kagok ya. Memang jadi ingat masa-masa debat saat itu, Kak Flo. Iya, asik debat ya. Jadi ingat. Mungkin aku perkenalkan diri buat semuanya yang nonton malam ini. Perkenalkan, nama saya Pinkan Otis Sapodung. Sengaja nih sama kayak Sis Flo pakai Pink supaya personal branding ya. Biar panggilnya Kak Pink gitu. Lahir dan besar di Kalimantan Timur, lahir di Bontang, dan menempuh dari TK, SD, SMP, sampai SMA di Sangatta, kemudian kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Muhammad Warman Samarinda, jadi bangga banget jadi bagian dari masyarakat Kalimantan Timur, dan saat ini Tuhan percayakan bekerja di salah satu BUMN di Jakarta, seperti itu. Salam kenal semuanya. Wow. Oh iya, by the way, Pinkan kan baru rayain ulang tahun nih. Boleh dong tahu umurnya. Ini sebenarnya sensitif sih, nggak boleh dikasih tahu gitu kan. Tapi penasaran, berapa sih umurnya Pinkan? Gak masalah, Kak. Kalau misalnya umur kemarin dikasih lagi 1 tahun. Pertambahan usia genap tanggal 27 Maret kemarin 26 tahun. Wow, happy birthday. Jadi ulang tahun ke-26 di tanggal 27. Ulang tahun ke-26 di tanggal 27. Sudah berusia 26 tahun. Wow. Pinkan, mau tahu dong di tahun yang ke-26 ini apa sih harapan Pinkan? Harapan terbesarnya? Harapan terbesarnya sederhana aja sih, pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih dekat dan melekat sama Tuhan. Sebatas itu sih. Karena maksudnya ketika menurutku kalau Tuhan tuh kunci dari kehidupan kita kan. Jadi kalau kita mengutamakan dan mengandalkan Tuhan, pasti seperti firman Tuhan, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sisanya itu bonus gitu. Sebenarnya semua sudah ada. Berkat kesehatan, berkat sukacita, orang-orang terkasih, sahabat terkasih kayak Sis Flo, terus banyak orang baik yang Tuhan kirimkan. Jadi itu udah bonus gitu, tapi semoga bisa mengisi hidup dengan lebih dekat sama Tuhan. Dan mempertahankan tuh lebih sulit daripada meraih kan. Ketika kita udah meraih sesuatu, bagaimana tetap setia sampai akhir. Nah itu justru yang menjadi tantangan, dan berharap di tahun yang Tuhan kasih, waktu yang Tuhan kasih, ya kita tetap setia gitu sampai akhir. Amin. Sadap banget. Wow, sadap banget ya, asik banget ya. Pokoknya ini kata-kata seorang Pinkan. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih, flashback dikit. Kalau misalnya Kak Flora tuh tahu banget loh Pinkan tuh siapa gitu kan, dari zaman SMA gitu, adik kelas. This is your senior, okay? Ada kesenioran gitu ya. Jadi Pinkan tuh dari zaman SMA tuh anaknya emang yang gigih, berusaha gitu ya. Kalau dibilang prestasi itu udah di mana-mana lah ya. Terhambur-hambur gitu prestasinya, saking banyaknya gitu. Jadi anggota debaters bahasa Inggris ya, English debaters. Terus tuh Pinkan juga jadi putri Kutai Timur waktu itu ya, putri pariwisata Kutai Timur. Terus tuh Pinkan juga jadi putri pariwisata perwakilan Kaltim, bener nggak sih? Perwakilan Kaltim ya. Nah, terus duta pemuda, ya nggak sih? Duta pemuda yang go mewakili Indonesia pergi ke
Kanada, bener nggak sih diriku? Iya. Loh, ini Kak Flora yang paling tahu deh. Ada banyak lagi nggak disebutkan. Jadi mahasiswa berprestasi pernah ikut juga ya, ikut ini event mahasiswa berprestasi waktu itu luar biasa kalau kita lihat videonya. Nah, banyak banget gitu. Di masa mudanya Pinkan itu benar-benar dia berusaha untuk meraih prestasi demi prestasi gitu. Nah, Pinkan, banyak banget yang sudah Pinkan dapatkan dari segi prestasi, mungkin kasih sayang keluarga teman-teman tadi. Nah, sampai saat ini tuh ada nggak sih yang masih kurang menurut Pinkan? Ada yang ingin masih dicapai nggak sih? Ada yang masih belum tercapai kira-kira atau apa? Kalau misalnya pertanyaan seperti itu agak berat ya, Pinkan kayak mikir gitu. Tapi anyway, Pinkan terima kasih juga sudah diundang ya. Pinkan nggak tahu tadi bentuknya gimana, ini benar-benar spontan dan hanya karena kayak oke, Kak Flora invite me gitu, jadi kayak oke, aku bersemangat. Pokoknya apapun prioritas Kak Flo lah gitu. Tapi sebelumnya Pinkan mau ngasih tahu juga semua yang nonton bahwa kita itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa melakukan itu sendiri. Pinkan pun banyak bertumbuh berkembang waktu SMA di English Club itu dengan Kak Flora, dan selalu dia lebih baik daripada aku sih. Ya udah, itu aku terima dan akui. Iya benar. Kak Flora best speaker and everything ya. Tapi kalau misalnya semua prestasi itu semua anugerah Tuhan. Pinkan juga nggak nyangka bisa diberi kepercayaan untuk menggapai itu. Tapi mau dikasih tahu juga, banyak juga prosesnya, ada juga kesulitan, bahkan ada kegagalan yang harus dilewati sebelum memang bisa menggapai kesuksesan atau keberhasilan gitu. Tapi yang mau diceritain, jangan jadi pribadi yang mudah menyerah gitu kan. Kadang mental kita sih, kadang aduh udah gak mau lagi deh coba. Padahal boleh cerita sedikit, waktu ikut Putri Pariwisata Kaltim itu mewakili Kutai Timur, itu sebelumnya Pinkan ikut Duta Wisata Kalimantan Timur gitu, dan harinya itu sangat dekat gitu, dan waktu itu belum punya pengalaman apa-apa, dan waktu Duta Wisata Kaltim memang belum berhasil ke 5 besar, apalagi juara kayak gitu kan. Nah, terus itu jadi bahan introspeksi, kayak jangan ngikutin kerendah dirian kita, aduh nggak bisa lagi deh, nggak bisa. Tapi bagaimana introspeksi yang kegagalan yang sebelumnya, kita harus berikan yang terbaik untuk kesempatan berikutnya kayak gitu. Dan puji Tuhan waktu itu ada, habis dari Duta Wisata langsung ada Putri Pariwisata gitu. Jadi ya berikan yang terbaik. Kemarin udah introspeksi segala macam, yang lalu di pembelajaran berharga, kemudian kita maju terus untuk di kesempatan berikutnya. Pernah juga cerita kegagalan, jadi tidak apa-apa dong. Iya, maksudnya gini, tahun 2020 tahun lalu itu pernah ikut audisi Putri Indonesia. Jadi memang selain jadi Putri Pariwisata, ada satu step goals yang Pinkan banget di beauty pageant, itu jadi perwakilan Kaltim di Putri Indonesia. Kalau ditanya motivasinya apa sih? Sesederhana ingin memperkenalkan Sape ke seluruh Indonesia. Segitu doang sebenarnya. Pingin kenalin Sape jadi wakil Kaltim dan kayak jadi pemain Sape, dan bahkan mungkin bisa alat-alat musik tradisional lainnya. Awalnya seperti itu, tapi belum rezeki kan tahun lalu. Jadi dari situ pengen belajar bahwa dalam kegagalan pun kita tetap bisa bersinar kok. Kenapa? Karena waktu audisi secara spontan gitu, pas audisi jarang banget nih terjadi dan banyak diekspos media saat itu ya. Pinkan inisiatif aja kemarin, kayak ada yang punya ukulele, terus ya udah main, dan akhirnya seluruh peserta audisi yang lolos maupun gak lolos, kita bisa bersatu bernyanyi sama-sama. Waktu itu theme songnya Putri Indonesia. Jadi bukan ya mungkin orientasi hasilnya mungkin ada yang lolos, ada yang enggak, tapi kita bisa buat friendship, kita bisa buat pertemanan baru selama proses audisi itu. Jadi banyak hal yang bisa kita gali lagi gitu, dibanding hanya sekadar mencapai hasil gitu. Karena mau nggak mau kan pasti ada yang lolos, ada yang enggak, tapi bagaimana mempertahankan friendship itu. Dan beberapa, puji Tuhan sampai sekarang malah dapat teman baru gitu dari daerah lain, padahal cuma kenal di audisi doang sekali gitu. Dan ya intinya kayak apa dimanapun tempatnya, kita tetap bisa jadi terang gitu. Dan kalau ditanya sekarang nih, dengan keadaan sekarang sih puji Tuhan Pinkan sudah mungkin lagi menikmati masa karir ya, atau pekerjaan di Jakarta, sambil ingin mengeksplor ibu kota ini gimana sih dengan lembaga kemanusiaan, pelayanan di gereja. Jadi lagi
ke situ, ke arah situ. Banyak hal. Pinkan dulu pertama waktu datang ke Jakarta, salah satu impian aku adalah keliling gereja di Jakarta. Wow. Jadi, ya waktu itu gitu. Jadi kalau mikir, waktu masih magang kan, statusnya belum karyawan tetap, dengan pikir ketika nanti akan diangkat karyawan tetap, bisa kemungkinan balik ke Kaltim nih. Jadi Pinkan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk eksplor kota ini. Jadi, bahkan ke lembaga kita, ke Museum Fathahillah, gitu kan, Nasional Indonesia, gitu. Dan yang hari Minggu, biasa weekend, berisi pandemi ya, itu gereja-gereja saya gitu, sambil bawa ngisi kesaktian pujian, gitu. Dan puji Tuhan, selama di Jakarta, hal menarik juga, Pinkan bisa, ya, ternyata lebih dari yang kita bayangkan, dikunjungin. Terus yang kedua, bisa ngunjungin ke gereja berbahasa asing. Ada komunitas gereja bahasa Jepang sama bahasa Belanda. Ya dengan juga masih ngangok-ngangok ya, tapi seneng aja gitu. Ketika masuk ke ibadah, jadi kayak ngerasa, ya kayak ngerasa di negara itu kan, tiba-tiba semua bahasa orang Jepang gitu. Yang Pinkan cuma tahu, konnichiwa, watashi no namae wa Pinkan desu gitu dong. Habis itu dia ngomong, Itu gitu. Aduh, nggak tahu nih bahasnya jawab apa. Gitu. Itu di Jakarta, Pinkan? Di Jakarta. Serius? Ya, enaknya di Jakarta ini kan ya ibu kota berarti kan kota terbesar di Indonesia. Benar. Jadi beragam komunitas itu ada, dan kayak kita bisa katakan apa ada deh di kota ini kan. Tinggal kita mau cari yang mana dan menempatkan diri kita di lingkungan yang mana. Mau pilih apa aja tuh banyak ada gitu. Dan kemarin karena explore kayak ke bahasa asing, baru dapat 2 itu, yang bahasa Belanda sama bahasa Jepang. Sempat juga kayak pingin ke gereja komunitas Korea atau mungkin Spanyol, Italia, cuman kan belum dapat linknya aja gitu. Kemarin ya itu jalan Tuhan lah. Dan akhirnya dapat temen juga. Iya. Bener loh, aku baru tahu loh ini. Oh ternyata ada ya gereja yang bahasa asing. Ada kan mereka komunitas orang asing gitu kan, yang tinggal atau bekerja di Jakarta, terus dan memeluk agama Kristen gitu. Jadi mereka buat komunitas gereja gitu, Christian Church gitu. Oke, luar biasa. Dan syukurnya mereka membuka untuk orang-orang luar ya. Maksudnya kan pure Indonesia. Jadi pengen belajar, pengen tahu gimana sih tata cara ibadahnya dalam budaya Jepang gitu kan. Atau kalau kayak yang bahasa Belanda itu karena peninggalan Belanda di gereja Emmanuel, udah gedungnya peninggalan Belanda, alat musiknya pipe organ peninggalan Belanda, ada juga servis ibadah Belanda gitu. Cuman di masa pandemi sih agak berkurang kan, karena kita kebanyakan online sekarang. Iya, benar. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Jadi kalau kakak tanya apa yang mau aku capai, aku mau coba lagi mengunjungi kalau bisa diperbanyak lagi ya untuk keliling gereja, sama itu tadi sih coba ke komunitas. Bahkan pingin ada satu sih, pingin ya Tuhan semoga benar doaku. Pingin banget ke komunitas itu di Bantar Gebang ya. Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah, TPA, pembuangan akhir kan. Itu yang gulung banget, dan ada orang dekat situ pingin menjangkau pelayanan ke situ sih. Cuman belum dapat wadahnya aja. Semoga nanti ada kesempatannya. Doain. Keren banget nih kan. Balik kesibukan pekerjaan, jadi pelayanan gereja, ke komunitas-komunitas ya, melakukan pelayanan di sana, luar biasa nih. Nah, ini nih orang muda nih, anak muda nih. Nah, Pinkan di usia ke-26 tahun, seorang muda. Dan 26 aja. 26 cepat ya waktu berlalu. Baru kemarin sama Kak Flora, kayak kita anak SMA ya Kak. Bener banget. Kita latihan debat ya, dan mau lomba gitu kan. Dan sekarang udah, cepat banget waktu berlalu. Nah, Pinkan, kenapa sih memilih kayak lebih pengen aktif di pelayanan gereja, terus tuh lebih pengen kayak banyak kegiatan sosial gitu? Pernah nggak sih mikirin yang kayak, kalau kan tahu, lah, kalau kita wanita di usia ke-26 tahun, belum get married gitu kan, pasti mikir kayak, kenapa nggak ini aja ya, kayak cari pasangan, udahlah, nggak usah lah, misalnya pelayanan gereja udah bukan waktunya lagi, kayak gitu. Rata-rata kan anak-anak muda kayak gitu tuh, kalau sudah usia kayak gini lebih fokus kayak pekerjaan, fokus di kerjaan, fokus ke karir, dan fokus untuk mencari pasangan hidup kayak gitulah ya. Dan kenapa Pinkan tuh lebih milih kayak kegiatan sosial gitu, terus tuh lebih milih kayak mau pelayanan di gereja, waktunya gitu loh, kira-kira membagi waktunya, terus kenapa sih, bisa nggak sih bagi waktu, terus tuh kenapa lebih memilih itu?
Nggak tahu sih, tapi Pian percaya setiap kita itu sebenarnya udah ada panggilan dan bukan dari diri kita sendiri, sebenarnya tuh ya Tuhan dengan caranya, kalau Pian sih pribadi meyakini itu Roh Kudus ya yang menggerakkan, tinggal kita mau ikut atau enggak gitu. Ketika merasa dipanggil melalui pelayanan ini, ya udah jalanin aja gitu. Dan kalau boleh dicerita dan sekarang kesaksian buat semuanya, kadang kita ngerasa sulit atau kita ngerasa nggak mungkin atau mustahil, kayak buang-buang waktu atau bahkan kayak kita nggak berkompetisi dengan itu, tapi sebenarnya ada kemauan, pasti ada jalan. Itu aku buktiin banget sih. Jadi Oreat Labore, kalau kita doain terus apa yang kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita doakan, pasti Tuhan kasih jalan gitu. Dan lebih senang mengisi itu sih Kak. Tapi gini sih, dari dulu ya, atau mungkin sampai sekarang juga sih, biasa kan cewek, apalagi sama di kantor nih, pokoknya kalau masih perempuan, sebenarnya laki-laki juga lah, masih single, bujang, udah 25 up, itu tuh kayak secara naluri bapak ibu tuh terpanggil untuk menjodoh-jodohkan diriku. Iya, terus kayak nanya-nanya. Dan memang hampir kayak aku bisa bilang 80% ya, 80% kemarin waktu pengen ulang tahun dapat berbagai ucapan, pasti deh terselip, semoga enteng jodohnya, semoga dipertemukan dengan jodohnya. Tapi pengen amin kan dong ya kan? Pasti lah amin. Gitu. Tapi kan yang jalanin kita yang tahu yang cocok sama kita gimana kan diri kita sendiri gitu. Ambil positifnya aja, berarti semakin banyak doa baik, ya semoga Tuhan mendengar setiap doa-doa baik itu kan, bisa terwujud. Kan bukan karena usia sih, karena memang dari dulu, dari sekolah, kuliah memang nggak terlalu fokus ke situ ya. Itu mungkin karena banyak ngisi itu tadi ya, ngisi coba dalam pelayanan gitu, di sana dulu gitu. Dan lebih senang bergaul dulu, punya banyak teman dulu, punya sahabat dulu gitu. Dan kalau misalnya dari usia, menurutku bukan karena usia sih, tapi kesiapan sih. Dan kesiapan setiap orang itu berbeda-beda, nggak bisa kita samain. Ada yang memang muda udah siap, silakan gitu. Ada yang tunggu agak dewasa dulu, silakan gitu. Yang jalanin kan kita, tapi tetap yang nomor satu kita selalu bawa itu dalam doa. Kerinduan kita kayak mana sih? Gitu. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana memanage-nya, ya kan kita semua sama nih 24 jam. Kayak Kak Flor aja aku salut banget bisa ngajar anak-anak, terus kayak kemarin juga kerja sambil kuliah ya kan, terus kayak di Tirek itu pelayanan itu juga luar biasa banget. Menurut aku nggak semua orang bisa, tapi itu tadi kalau kita memang udah niatin pasti bisa lah, maksudnya ada jalan gitu. Kalau memang kita niatin kita mau mengisi waktu-waktu kita itu sebisa mungkin kita usahain, pasti bisa gitu ya. Dari kan ada proporsinya kan, karena Pingan sendiri nggak mau Kak kayak hidupku hanya bangun tidur ke kantor kerja, tidur lagi, bangun lagi gitu, maksudnya kayak monoton gitu ya. Iya, berbunga-bunga gitu. Dan mungkin karena tipenya ekstrovert ya, jadi justru mendapat energi itu dari orang banyak gitu. Jadi semakin ketemu orang baru, banyak orang, jadi lebih semangat gitu dibanding kayak yang strict at office gitu, tek gitu ya. Ya masing-masing tahu lah. Ya benar deh. Hidup lebih bermakna dong, kan dikenang kan, karena yang terjadi hari ini belum tentu bisa di kesempatan mendatang kita dapat kesempatan yang sama kan. Jadi mumpung lah masih muda, maksimalkan. Mantap. Ini doang anak muda, sungguh-sungguh muda ya. Yang sungguh-sungguh muda. Guys, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik gitu ya. Akan Tuhan, ya udah bener. Kasih clue. Gitu. BTW ini Pinkan, tadi kan katanya tuh iya, karena memang itu adalah kayak jiwanya Pinkan gitu ya, pelayanan dan melakukan kegiatan sosial. Itu sebenarnya dengan cara itu Pinkan tuh kayak recharge gitu, kayak bisa dapat energi tuh dari situ. Terus sebenarnya ada sih beberapa anak muda tuh yang mikir kayak gini, harus nggak sih seorang pengikut Kristus nih, terutama pengikut Kristus ya, kita yang hidup menggereja gitu kan, harus nggak sih seorang anak muda itu mengabdi dirinya dalam pelayanan gereja?